Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi hadzal maqami dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayuhal musyahidun, para penonton melalui jamaah Facebookiyah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam ini saya ikut menyapa para musyahidun sekalian melalui pengajian online Ramadaniyah ini. Mudah-mudahan amaliyah atau apa yang kita lakukan di malam ini menjadi obat kerinduan bagi semua umat Islam untuk mengisi Ramadan dalam ibadah dan kebaikan. Dan mudah-mudahan pengajian ini menjadi obat untuk satu musibah yang tengah melanda kita semua. Semoga Allah Ta'ala angkat musibah yang menimpa kita, yaitu satu virus yang mengguncangkan dunia. Dengan majlis yang kita lakukan ini, semua hal yang menjadi kesulitan kita selama ini berubah menjadi kegembiraan, menjadi kesenangan, dan umat Islam khususnya bisa menjalankan aktivitas sosialnya sebagaimana biasa. Sebelum itu, ini kalau di Banjaran ada salah satu tokoh yang belum lama meninggal, Kiai Haji Mansur, dan malam ini adalah malam ke-40 beliau meninggalkan kita semua. Melalui ruang ini saya mohon doa khususnya untuk beliau menerima iman Islamnya Kiai Haji almarhum Kiai Haji Mansur, ditempatkan oleh Allah Ta'ala dalam tempat terbaiknya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihatin. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para musyahidun sekalian, untuk malam ini saya ingin mengajak kita semua untuk mengkaji atau mendalami salah satu karyanya ulama besar yang menjadi rujukan, dan kitab-kitabnya juga populer di Indonesia. Di sejumlah pesantren, banyak pesantren tentu mempelajari kitab beliau, yaitu dengan nama Al-Ghazali, Al-Imamul Ghazali. Dan bagi yang memiliki kitab yang seperti saya pegang, yaitu kitab Ayyuhal Walad, bisa untuk dilihat kembali kitabnya dan kita pelajari baris kalimat per kalimat dalam kitab ini, karena dalam pandangan saya kitab ini begitu istimewa, terutama terkait dengan perjalanan spiritual, perjalanan keilmuan dari Al-Imamul Ghazali. Sebelum masuk ke dalam kitab ini,
mengenal siapa Al-Imamul Ghazali, nama yang tentu sangat populer di telinga kita, sering kita mendengar, tetapi untuk lebih tahu sejarah hidup beliau sering kali kita lupakan. Saya merujuk satu kitab untuk mendapatkan gambaran tentang siapa itu Al-Imamul Ghazali. Al-Imamul Ghazali ulama yang lahir di Tus sekitar tahun 450 Hijriah, sekitar tahun 1050 Masehi. Tus adalah satu daerah atau masuk dalam wilayah di Irak atau perbatasan Irak dan Iran. Dan Tus bukan kota yang biasa karena dari daerah ini lahir sejumlah ulama besar, tokoh besar, dan salah satu tokoh itu adalah Abu Hamid Al-Ghazali. Belajar dari sejarah hidup Al-Ghazali, ada hal yang penting untuk dicatat. Al-Ghazali tidak lahir dari anak seorang ulama besar, dan kalau merujuk ke atas juga tidak pernah ditemukan atau boleh jadi tidak ada berita tentang kehebatan leluhurnya Al-Imamul Ghazali, sehingga baik secara ekonomi, secara sosial, Al-Imamul Ghazali begitu minim. Tetapi ada satu hal yang itu bisa menjadi teladan kita semua, terutama bagi orang tua. Ayah dari Imam Ghazali itu namanya Muhammad. Ini dalam biografi singkat tentang Al-Ghazali dikatakan bahwa anna abahu kana faqiran salihan. Ayahnya adalah orang fakir tetapi saleh. La ya'kulu illa min kasbi yadihi fi amal ghazlisu. Yang hanya makan dari hasil keringatnya sendiri, yaitu kerjanya ia memintal kain dan menjualnya di pasar dekat rumahnya. Dan itulah sumber pencaharian Ghazali untuk menghidupi anak-anaknya. Ayah Al-Ghazali sendiri hanya punya dua anak. Satu Imam Ghazali, Muhammad Al-Ghazali, dan satu lagi adiknya Al-Ghazali namanya Ahmad Al-Ghazali. Dan dua orang ini adalah tokoh besar yang punya pengaruh besar dalam sejarah pemikiran umat Islam di dunia. Apa yang unik dari ayah beliau? Satu tradisi atau kebiasaan ayahnya yang perlu menjadi contoh, bahwa ayahnya itu yatufu alal mutafaqqihati wa yujalisuhum. Kebiasaan ayahnya adalah dia menemui sejumlah ulama, sejumlah ahli ilmu, faru ala khidmatihim, dan berusaha untuk mengabdi, melayani mereka, wa yajidu fil ihsan ilaihim, dan kalau ada rezeki, sedikit rezeki, dia berbagi dengan para ulama itu. Nah, apa harapan atau yang diharap dari apa yang dilakukan ini? Tentu saja karena ayahnya yas'alullah ayyarzuqahu ibnan wa yaj'alahu faqihan. Pengorbanan sang ayah yang bukan ahli ilmu tapi mencintai ilmu, yang bukan ulama tapi mencintai para pemilik ilmu itu, sebenarnya adalah satu amalan yang dia harapkan, amalan itu untuk anaknya kelak. Bahwa kelak anaknya akan menjadi faqih, akan menjadi alim, akan menjadi ahli ilmu yang bermanfaat. Dan tentu saja ini tradisi yang baik bagi kita semua.
untuk tetap menanamkan di dalam keinginan kita semua bahwa dengan salah satunya dengan cara seperti ini anak-anak kita diharapkan menjadi ahli ilmu, ahli yang ilmu dan para pemiliknya ilmu. Ujung-ujungnya adalah tentu saja berharap pengabdian yang dilakukan oleh seorang ayah seperti ayahnya Al-Ghazali, anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Dan itu ditulis dalam sejarah dan dibuktikan bahwa anak seorang yang miskin, yang fakir, tapi dia mencintai ilmu, itu ternyata anaknya menjadi ulama yang hampir seluruh orang di dunia boleh dikatakan mengenal siapa Al-Imamul Ghazali Hujjatul Islam. Ayuhal musyahidun sekalian, dengan keterbatasan ekonomi, ongkos belajar yang dimiliki juga tidak menyurutkan langkah Al-Ghazali, Al-Imamul Ghazali untuk belajar ke sejumlah tempat dan belajar ke banyak ulama. Sebenarnya kita bisa membagi fase kehidupan keilmuan Al-Ghazali dalam kedua fase, yaitu fase beliau sebelum menjadi sufi, yaitu belajar kepada Al-Imamul Haramain di Nisabur, menjadi asisten Al-Imamul Haramain sebagai direktur Universitas Nizamiyah saat itu yang sangat terkenal, di mana beliau banyak belajar ilmu yang terkait dengan teologi, dengan filsafat, dengan usulul fikih, dengan ilmu-ilmu yang bersifat akliyah atau rasional, sehingga di dalam masa ini kita akan menemukan banyak karya yang terkait dengan ini. Misalnya ada buku Falasifah, itu dia tulis oleh Al-Ghazali sebagai sebuah buku serangan terhadap para filosof karena dianggap keliru dalam sejumlah masalah. Ada juga Al-Iqtisad fil I'tiqad, ada juga Al-Madmun ala ghairi ahli, ada juga Al-Arba'in fi Usuluddin, ada Aqidatu Ahli Sunnah. Yang banyak buku ini ditulis saat beliau bersama dengan sang guru, atau ketika beliau menjadi direktur dari Madrasah Nizamiyah menggantikan sang gurunya. Sedangkan buku yang akan kita baca itu adalah buku yang ditulis setelah Al-Imamul Ghazali tidak lagi menjadi direktur Nizamiyah. Ketika sang adik meminta Al-Imamul Ghazali untuk beralih, dan Al-Imamul Ghazali kemudian menuliskan autobiografinya tentang sejarah perpindahan dari satu, itu bisa kita baca dalam karya beliau yang lain yang namanya Al-Munqidh Minadh Dhalal. Maka kita bisa mengetahui dari Al-Munqidh tentang fase-fase perpindahan dan pencarian kebenaran yang dilakukan oleh Al-Imamul Ghazali. Nah, kitab Ayyuhal Walad adalah kitab yang ditulis ketika Al-Imamul Ghazali sudah menambatkan hatinya kepada tradisi ketasawufan, atau dia sudah menjadi sufi. Nah, karya besar Al-Ghazali di fase ini adalah tentu saja kitab Ihya Ulumuddin. Kitab yang boleh dikatakan hampir seluruh pesantren di Indonesia itu pasti mempelajari kitab Ihya Ulumuddin. Dan pujian tentang kitab ini begitu sangat banyak. Salah satunya adalah As-Sayyid Abdullah Al-Haddad yang mengatakan bahwa yang diceritakan oleh muridnya bahwa beliau khatama hadal kitab, hatamat hadal kitab sab'ina marrah. Itu 70 kali beliau khatam kitab ini gitu. Dalam keadaan mata beliau Sayyid Abdul Aziz adalah buta, tidak bisa melihat gitu.
Sehingga dalam satu ungkapan pernah dikatakan bahwa orang yang tidak pernah belajar ihya malahul haya, pasti tidak punya malu. Dia tahu tentang malu gitu. Tapi kitab Ihya ini begitu tebal. 4 jilid, per jilidnya bisa 400 halaman, begitu tebal. Sehingga Al-Imam Al-Ghazali merasakan tentang pentingnya apa yang ada dalam Ihya, sehingga dia perlu membuat sejumlah ikhtisar, ringkasan-ringkasan agar semua orang atau banyak orang mendapatkan. Dan konon salah satu ringkasan lain dari kitab Ihya Ulumuddin adalah kitab Ayyuhal Walad, kitab yang ada di tangan. Mudah-mudahan sedikit gambaran tentang kitab ini menjadi pintu bagi kita para musyahidun, para pencinta ilmu untuk membuka lebih luas cakrawala kita, membuka lautan ilmu. Saya akan bacakan apa yang ada dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala nabiyhi Muhammadin wa alihi ajmain. Sedikit catatan, tentu maklum hampir seluruh para ulama kalau mengarang sebuah kitab pasti pertama mencantumkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, lalu disertakan hamdalah, alhamdulillah, memuji Allah, lanjut wassalatu wassalamu ala nabi, bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan kepada para sahabatnya. Tentu ini tradisi yang baik karena ini terkait dengan misalnya satu riwayat Nabi yang mengatakan bahwa satu waktu buku yang ditulis oleh cendekiawan Mesir namanya Nasr Hamid Abu Zaid. Sosok Nasr Hamid Abu Zaid itu di Mesir cukup kontroversial, cukup pedas terhadap sehingga Nasr Hamid Abu Zaid pernah diadili karena pemahamannya dituduh keluar dari Islam, sehingga dia bagi kalangan institusi Al-Azhar mungkin dianggap sebagai membahayakan. Saya dapatkan buku itu dan saya pernah kirimkan buku itu kepada seorang kiai satu pesantren di Tasikmalaya, cukup terkenal. Kiainya ini ketua Ansor nih. Ketua Ansor Banjaran. Saya kirimkan melalui adik untuk minta komentar buku itu. Tak lama datang komentar, dan komentarnya sangat sederhana. Jadi ketika ditanya apa isinya buku itu, ya dia jawab, kiai itu sangat simpel, buku ini tidak layak. Saya agak ragu sebenarnya apakah sang kiai ini baca buku ini atau tidak. Gitu. Tetapi ketika ditanya kenapa mengambil kesimpulan bahwa buku ini tidak layak dibaca, sederhana katanya. Ketika saya buka buku ini pada halaman awal, saya tidak menemukan bismillah. Jadi bismillah itu begitu sangat penting untuk meyakinkan semua pihak bahwa buku yang Anda baca ini itu layak dibaca dan insya Allah mendapatkan barokah. Dan saya harus membaca itu untuk yang kedua kalinya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pengajian kita ini mendapatkan barokah, kebaikan. Waqala Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali berkata, "I'lam anna wahidan min at-talabatil mutaqaddimin lazama khidmat Syekhil Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid bin Muhammad ibni Muhammadin Al-Ghazali qaddasallahu rawah." Ada salah satu santri seniornya, anna wahidan, salah seorang minat talabatil mutaqaddimin, dari santri-santri senior Al-Imamul Ghazali, lazama khidmat syekh,
yang tidak pernah lepas mengabdi, belajar, melayani Al-Imam Al-Ghazali. Wastaghala bitahsil wa qiraatil ilmi alaihi. Belajar sehingga mendapatkan banyak ilmu, memperoleh lautan ilmunya Imam Al-Ghazali. Bahkan untuk urusan ilmu-ilmu yang sulit, yang rumit dikaji dan dipelajari, ini santri senior ini tahu. Dia belajar tentang itu. Ustakmala fadhailan nafsi. Secara keilmuan disempurnakan, dan secara kualitas kediriannya melalui ibadah juga sama, disempurnakan. Artinya zahir wa batin, ilman secara ilmu dan secara amal itu dipraktekkan. Tetapi ada satu pengalaman yang dirasakan oleh santri senior ini. Mungkin para musyahid, para pemirsa sekalian bertanya, siapa santri senior ini? Saya berusaha mencari tahu tentang siapa rajul ini, tentang orang yang kemudian menulis, meminta Al-Imam Al-Ghazali untuk menulis buku tentang Ayyuhal Walad ini gitu. Saya mencari dari banyak referensi, dan saya entah tak benar atau tidak, ini ada satu buku namanya Diwan Hujjatil Islam Al-Imam Al-Ghazali. Itu ditulis oleh ulama penulis kontemporer saat ini namanya Muhammad Abdul Rahim, yang beliau di sini mencantumkan kata Abu Hamid ila Syekh Abil Fatah Ibn Salamah. Dan saya membaca bahwa surat-suratnya ini hampir mirip dengan kitab ini. Saya menyimpulkan untuk sementara bahwa santri senior yang dimaksud adalah Syekh Abul Fatah Ibn Salamah. Mudah-mudahan para pemirsa bisa menyampaikan informasi tentang siapa orang yang menjadi santri senior yang kemudian mendorong gurunya Abu Hamid Al-Ghazali untuk menuliskan kitab ini. Saya teruskan. Nah, santri senior ini tafakkara yauman fi hali nafsi wa khatara ala bali. Satu waktu mengalami satu keadaan kejiwaan di mana dia merenung dan tiba-tiba terlintas seperti ini. Inni qara'tu anwa'an minal ulum. Aku baca banyak ilmu. Wa saraftu ri'ana umri ala ta'allumiha wa jam'iha. Aku habiskan waktu-waktu emasku untuk mengkaji, untuk mengumpulkan ilmu. Wal an yanbaghi li an a'lam ayyun nau'iha yanfa'uni gadan. Dan sekarang mesti aku tahu kira-kira ilmu apa yang bermanfaat untukku untuk hari esok, wa yu'annisuni fi qabri, dan yang membuat aku tenang di dalam kuburku. Wa ayyuhal la yanfa'uni hatta atrukahu. Terus ilmu-ilmu mana saja yang tidak terlalu penting sehingga aku akan meninggalkannya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, Allahumma a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi pengalaman atau refleksi santri ini yang bukan dia murid baru, bukan dia pencari ilmu yang baru, tetapi dia santri senior yang mengetahui keluasan ilmunya, mereguk samudra ilmunya Imam Al-Ghazali, itu mengalami hal seperti ini. Mengalami satu keadaan jiwa, apakah ilmu yang saya pelajari, ilmu yang saya baca, ilmu yang saya kaji bermanfaat atau tidak? Dan para musyahidun, para pemirsa sekalian, kita bisa berdebat tentang apa yang disebut dengan bermanfaat di sini, dan mungkin setiap kita punya persepsi yang berbeda tentang itu yang bermanfaat. Saya tidak akan mengatakan bahwa ilmu yang dipelajari itu tidak penting, bukan. Tetapi ada satu kondisi di mana orang mengalami satu kegersangan jiwa padahal dia berlimpah ilmu. Berikan jawaban apapun atas kegundahannya. Dan itu mungkin yang dialami oleh santri senior itu. Dan kita bisa membayangkan kalau kita yang tidak terlalu banyak ilmu.
untuk yang banyak ilmu saja mengalami satu kegoncangan kejiwaan, sehingga kemudian harus memilih mana ilmu yang bermanfaat dan mana ilmu yang tidak bermanfaat, apalagi orang sekelas kita. Fastamarrat hadhil fikrah, kebingungan ini terus berlanjut hatta kataba ila hadrati Syekh Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali, sehingga beliau menulis satu surat, dia tumpahkan kegundahannya itu dalam sebuah surat dan dia kirimkan kepada sang guru Syekh Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, istiftaan, meminta fatwa, wa sa'alahum masail, menanyakan sejumlah masalah, wal tamasa nasihatan wa du'aan, berharap nasihat dan doa. Mungkin orang akan bertanya, sudah belajar Ihya-nya Al-Ghazali, bukankah dia sudah belajar tashtamilu ala karya guru saya itu seperti Ihya dan yang lainnya, itu memang mencakup jawaban atau mengandung jawaban atas pertanyaan-pertanyaan saya, lakin maksudi, tetapi tujuanku ayyaktubasyaikh, aku berharap dengan surat ini, dengan masalah yang aku tulis di dalamnya, itu Syekh menuliskan untukku fi waraqatin, dalam beberapa lembar, tidak setebal Ihya atau tidak setebal kitab Bidayatul Hidayah, takunu ma'i muddata hayati, yang akan aku bawa kemanapun sepanjang aku hidup, wa a'malu bima fiha muddati umri, dan aku amalkan insyaallah sepanjang aku hidup. Sebatas itu, tabarrukan, ingin jawaban langsung dari sang guru. Sayyid Osman itu mengaitkan pada saat si santri senior ini menuliskan, Al-Imamul Ghazali konon itu sedang menjalani kehidupan sebagai sufi di Syria, di Palestina, Syria, sekitar itu. Dan keputusan Al-Imamul Ghazali untuk pulang kampung itu karena salah satunya adalah panggilan dari anak-anaknya. Gitu. Tentu saja yang dimaksud dengan anak-anak di sini adalah bukan anak biologisnya Al-Imamul Ghazali, tetapi yang dimaksud oleh panggilan anak-anaknya itu adalah para muridnya yang mengirim surat yang meminta beliau untuk pulang kampung, untuk mengajar tentang kearifan tasawuf, untuk mengajar tentang kearifan akhlak, ajaran Nabi SAW untuk mereka. Dan Al-Imamul Ghazali memutuskan pulang kampung, kembali ke kampung halamannya, itu salah satunya adalah karena permintaan walad anak-anaknya. Sehingga para musyahidun sekalian, buku ini berisi dengan ungkapan ayyuhal walad, ayyuhal walad, ayyuhal walad. Dan itu tentu saja bukan anak biologisnya Al-Imamul Ghazali, tetapi adalah para santri atau para muridnya Al-Imamul Ghazali. Dan itu tentu saja sesuatu yang biasa di kalangan para ahli ilmu untuk menyebut guru itu sebagai bapak dan santri itu sebagai anak-anaknya. Dan Al-Imamul Ghazali merespon dengan permintaan itu dengan menulis buku ini. I'lam ayyuhal waladul muhib wal muhibbul ajiz, ketahuilah wahai anakku dan para pecinta yang mulia, atalallahu baqa'aka bi ta'atihi, semoga Allah Ta'ala melanggengkanmu dalam ketaatan kepada Allah, wasalaka bika sabila ahibbaihi, dan
menempatkanmu untuk bisa melakukan apa yang dilakukan oleh para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Imam Al-Ghazali memulai buku ini dengan ungkapan ayyuhal walad. Ketahuilah wahai anakku, anna mansyurun nasihah yuktabu min ma'danir risalah. Bahwa sebaran nasihat itu dituliskan atau bersumber dari tambang kerasulan. Nasihat itu tersebar lalu dituliskan dan bersumber dari tambang kerasulan. Semua nasihat yang baik tentunya pasti bersumber dari kerasulan. In kana qad balagha minhu nasihatun. Kalau memang sudah sampai kepadamu, ini kata Al-Ghazali, sudah sampai nasihat kepadamu, fa ayyu hajatin laka fi nasihati. Maka kamu butuh nasihat apa lagi dariku? Karena nasihat itu bersumber dari kerasulan. Gitu. Tidak bersumber dari diriku, karena aku bukan Rasul atau bukan Nabi, mungkin kata Al-Ghazali, tapi bersumber dari kerasulan. Sehingga cukuplah qala Rasulullah, mungkin cukuplah sabda-sabda Nabi atau perkataan-perkataan Nabi. Tak perlu, tak butuh kau pada perkataan Abu Hamid Al-Ghazali atau Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atau Abu Hamid dan yang lainnya. Sehingga kau tidak terlalu membutuhkan kepada nasihat. Ini bentuk ketawaduan dari seorang ulama. Gitu. Wa illam yablugka, tapi kalau memang nasihat itu belum sampai kepadamu, fakul, maka katakanlah kepadaku. Ini jawab olehmu. Madza hasaltu fi hadis sinin al-madiyah. Saya sudah mendapatkan apa bertahun-tahun yang lalu ini. Jadi sampean sudah ngaji sama saya bertahun-tahun, akrab dengan saya, tahu banyak ilmu dengan saya. Kalau masih minta nasihat kepada saya, jadi apa manfaatnya? Atau apa yang kau dapatkan selama bertahun-tahun ngaji kepada aku? Kalau untuk sekedar bertanya atau mengirimi saya surat meminta nasihat. Ini kalau kita rasakan apa yang dituliskan ini, tentu saja ini peringatan terutama terhadap muridnya Al-Imam Al-Ghazali untuk tidak sekedar ilmu itu dihasilkan secara teoritis atau secara akliyah, tetapi itu harus tarossaba, harus meresap di dalam jiwa sehingga dia menjadi nur. Dan mungkin itu yang pernah dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali satu waktu ketika Al-Imam Syafi'i satu waktu ketika dia mengeluh kepada salah seorang gurunya namanya Syekh Waqi. Beliau katakan, syakautu ila Waqi su'a hifzi, aku melapor kepada Syekh Waqi guruku tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, lalu beliau memberikan advice, memberikan nasihat untuk aku meninggalkan maksiat, karena maksiat dianggap sebagai penghalang hafalan. Fa arsyadani ila tarkil wa akhbarani, dan Syekh Waqi mengabarkan kepadaku bi annal ilma nur, bahwa ilmu itu cahaya, wa nurullahi la yuhdalil asi, dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Nah, apa yang dihasilkan selama bertahun-tahun itu? Saya menangkap kekecewaan dari Al-Imam Al-Ghazali. Ente ngaji bertahun-tahun tapi masih tidak dewasa di dalam menjawab persoalan diri sendiri, masih terlihat kekanak-kanakan. Seakan-akan Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, ente cari sendirilah, ente dapatkan sendiri, ente temukan sendiri jawabannya, alatnya ente punya, sudah dimiliki, terus masih kurang apa lagi. Tapi tentu saja Imam Ghazali tidak kemudian menyetop apa yang menjadi keinginan atau harapan dari sang murid ini, dan beliau meluluskan apa permintaannya dengan kemudian menuliskan banyak nasihat dalam buku ini. Ya, ada
puluhan nasihat yang kita bisa baca dalam buku ini terkait dengan permintaan salah satu murid ini. Kita teruskan. Ayyuhal walad, wahai anakku, min jumlati mana sahabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara nasihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu, kepada umatnya, adalah qauluhu alaihi salatu wassalam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau mengatakan, alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi, ciri atau tanda berpalingnya hamba atau berpalingnya Allah dari hamba, istighaluhu bima la ya'ni, seseorang menyibukkan untuk urusan yang tidak penting. Allah berpaling dari hamba, yang hamba itu menyibukkan diri untuk sesuatu yang tidak penting. Wa inimru'un dhahabat sa'atun min umri fi ghairi ma khuliqa lahu minal ibadah. Seseorang yang satu saat umurnya itu hilang, sirna, tetapi untuk sesuatu yang tidak menjadi pokok. Apa yang menjadi pokok itu adalah ibadah tentu saja. Umur, waktu habis untuk sesuatu yang bukan ibadah atau bernilai ibadah. La jadirun antatula alaihi hasratuhu, pantas kesengsaraannya, kerugiannya itu akan lama. Wa man jawazal arba'ina wa lam yaghlib khuru ala syarrihi falyatajahhaz ilan nar. Dan siapa saja orang yang lewat usia 40 tahun, kebaikannya tidak mengalahkan keburukannya, ya siap-siap, tempat kembalinya adalah neraka. Wa fi hadhihi nasihah kifayatun li ahli ilmi. Dalam nasihat Nabi ini cukup bagi ahli ilmu untuk merenungkannya gitu. Apa yang kita bisa baca lebih dalam dari kutipan Al-Imamul Ghazali atas hadis atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja banyak hal. Ini terkait dengan, misalnya ini kalau kita hubungkan dengan karya Al-Ghazali, Imamul Ghazali yang lain, misalnya Minhajul Abidin. Al-Imamul Ghazali pada awal kitab Minhajul Abidin itu kan menyatakan bahwa ada ilmu, ada ibadah. Bahwa ilmu, ibadah adalah jauharan, dua mutiara. Li ajlihima, karena ilmu dan ibadah, ini saya ibarahnya tidak lengkap saya sampaikan dari kitab Minhajul Abidin. Karena ilmu dan ibadah, khuliqatis samawati wal ardh, langit, bumi dan segala isinya Allah ciptakan. Itu liajli, karena ilmu dan ibadah. Juga karena ilmu dan ibadah, ursilatir rusul, para rasul diutus. Kitab-kitab diturunkan. Karena liajli ilmi wal ibadah. Sehingga tentu saja bagi siapapun orang yang mengabaikan atau lebih mementingkan ilmu dan ibadah, tentu saja dia mementingkan sesuatu yang tidak terlalu penting. Atau dia lupa kepada awal atau sebab penciptaan langit bumi, diutusnya para nabi, para rasul, dikirimnya kitab-kitab suci. Dia lupa tentang itu. Sehingga kalau ditanya fungsi dan tugas apa sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah di dunia, ya li ajli wal ibadah. Gitu. Untuk ilmu dan untuk ibadah.
Sehingga apapun sebenarnya yang dilakukan oleh seorang manusia itu tidak boleh keluar dari aktivitas ini. Ilmu, ibadah. Dengan status apapun. Gitu. Entah dia polisi, dia tentara, dia pemimpin, dia dokter, dia sebagai apapun. Seluruh aktivitas itu adalah bisa punya nilai ibadah. Gitu. Nah, agar apa? Tentu saja agar setiap gerak, waktu, tenaga itu yang Allah titipkan dalam kehidupan ini memang punya nilai ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali memang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat itu kita harus garis bawahi itu untuk kembali melihat, memuhasabah, mendaftarkan kembali tindakan atau perkataan kita yang itu masuk dalam ranah bima la ya'ni, sesuatu yang tidak bermanfaat. Untuk kembali kita berpikir kira-kira kita yang sudah berusia 40 tahun atau di atas 40 tahun ini kalau melakukan sesuatu ini bermanfaat atau tidak. Kalau melakukan satu kesenangan atau satu hobi tertentu, apakah ini masuk bermanfaat atau tidak. Tidak perlu sebenarnya menunggu orang lain untuk mengingatkan bahwa ini tidak pantas untuk kita, ini tidak bermanfaat untuk kita. Kita sendiri sebenarnya bisa menentukan apakah yang kita lakukan ini bermanfaat atau tidak. Ya karena pasti orang sudah lewat 40 tahun semuanya pasti menunggu kematian. Dan pertanyaannya apa yang disiapkan oleh kita untuk menghadapi dan menjelang kematian. Kalau apa yang kita katakan hari ini, apa yang kita lakukan hari ini dari sesuatu yang bermanfaat. Betapa ruginya umur, kesempatan berlalu begitu saja. Padahal semua itu akan menjadi pertanggungjawaban semua kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberi taufik Subhanahu wa taala untuk bisa memanfaatkan waktu-waktu yang masih ada yang Allah berikan kepada kita untuk sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan kita esok yang lebih abadi. Dan tentu saja ini kesempatan tidak luput Allah berikan kita waktu untuk masuk kepada bulan Ramadan. Hikmahnya adalah untuk kembali kita merenungkan tentang hal-hal yang menjadi bekal untuk kita semua dalam kehidupan yang akan datang. Dan Al-Imam Al-Ghazali mengutip itu karena tadi sang murid yang sudah belajar bertahun-tahun memiliki banyak ilmu, tetapi untuk memilih mana ilmu yang bermanfaat atau yang tidak bermanfaat saja mengalami kebingungan. Berarti selama ini ilmunya itu sepertinya sia-sia untuk menjawab hal-hal seperti itu. Kita lanjut. Ayyuhal walad, wahai anakku, an-nasihatu sahlatun. Nasihat itu ya mudah. Wal mushkilu qabuluha. Yang sulit, yang berat itu ya nerima nasihat. Memberi nasihat atau mendapatkan nasihat itu ya tidak terlalu sulit. Apalagi di zaman sekarang. Tinggal cari di Google, itu bertabur nasihat. Tetapi yang sulit itu kita menerima nasihat. Li'annaha fi madzaqi mutbi'il hawa murrah. Karena nasihat itu dalam rasa, dalam perasaan orang yang mendewakan hawa nafsu, mengagungkan hawa nafsu, itu rasanya pahit. Bagi orang yang dikuasai dengan nafsu atau bagi orang yang
dikuasai oleh setan mungkin ya, itu memang akan terasa pahit. Idil manahi mahbubatun fi qulubihim. Ya karena dalam hati mereka larangan jauh lebih disukai. Hal yang dibenci, hal yang dilarang, hal yang diharamkan bagi para pendewa hawa nafsu, para pemuja hawa nafsu tentu lebih asik, lebih enak. Ya, orang pergi berjoget-joget di diskotik dengan biaya tinggi, dengan tentu saja keringat, kelelahan jauh lebih dinikmati dibanding misalnya berlama-lama mendengarkan pengajian ini. Itu jauh lebih disenangi. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu. Wa alal khusus, terutama liman kana talibal ilmi rasmi, terutama bagi orang yang selama ini mencari ilmu rasmi. Ilmu resmi. Apa itu ilmu resmi? Nanti kita akan menyentuh kepada istilah itu. Wa mushtaghilan fi fadli nafsi, dan sibuk dengan urusan keutamaan diri, menjadi orang terhormat. Wa manaqibid dunya, dengan kemuliaan atau kehormatan dunia. Fa innahu, maka orang itu yahsibu annal ilmal mujarrad lahu sayakunu najatu wa khalasuhu fihi. Orang itu berpikir bahwa dengan ilmu itu dia bisa selamat. Hanya dengan ilmu itu, dengan ilmu semata baginya keselamatan. Wa annahu mustaghnin anil amal, bahwa dia tidak butuh dengan amal. Hanya dengan ilmu kita selamat. Amal itu tidak terlalu penting. Dia berpikir seperti itu. Wa hadza i'tiqadul falasifah. Ini keyakinannya dalam pandangan Al-Ghazali seperti para filosof. Subhanallah. La ya'lamu hadzal maghrur, orang yang tertipu ini tidak mengetahui annahu hina hasalal ilmu, bahwa ketika dia punya ilmu, hasil ilmu, mendapatkan ilmu, idza lam ya'mal bihi, ketika dia tidak bisa mengamalkan ilmu itu, takunul hujjatu alaihi akid, maka ilmu itu akan menghujah. Dan ini dasarnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama qala Rasulullah, asyaddun nas azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'ullah bi'ilmih. Orang yang paling berat siksaannya di hari kiamat adalah ahli ilmu yang Allah menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Kita kembali kepada ungkapan di atas tentang tentang nasihat, yang pahit dirasa, tapi itu seperti sering perumpamaannya itu seperti kita minum jamu, mungkin awalnya pahit tapi setelah itu kan hidup kita menjadi manis gitu. Mungkin nasihat, atau mungkin pastinya nasihat juga seperti itu, mungkin terasa pahit didengar, mungkin berat diamalkan atau dipraktekkan, tetapi ujung-ujungnya kita akan berterima kasih karena kita mendapatkan nasihat. Dan Al-Imamul Ghazali secara khusus ini mengingatkan tentang para pencari ilmu rasmi, al-ilmu rasmi. Apa yang dimaksud dengan al-ilmu rasmi di sini? Mudah-mudahan saya tidak keliru menyampaikan tentang apa yang dimaksud dengan al-ilmu rasmi. Jika kita dihubungkan dengan banyak karya Imamul Ghazali misalnya, kita tahu bahwa ulama itu diklasifikasi, dibagi dalam pandangan Imamul Ghazali itu kan menjadi dua. Satu ulama akhirat, satu lagi ulama dunya. Dan klasifikasi tentang ulama akhirat, ulama dunia itu sebenarnya Al-Imamul Ghazali tidak sedang menghantam siapapun, tidak sedang membicarakan siapapun. Al-Imamul Ghazali sedang menceritakan tentang pengalaman dirinya.
bahwa Al-Imam Al-Ghazali dia menyebut pernah menjadi ulama dunia, dan dia juga pernah, dan dia kemudian berusaha meninggalkan itu dan ingin menjadi ulama akhirat. Jadi klasifikasi tentang dua ulama ini itu terkait dengan perjalanan Al-Imam Al-Ghazali. Kapan Al-Imam Al-Ghazali itu menjadi ulama dunia? Tentu saja yang disebut dengan ulama dunia adalah ulama-ulama yang mumpuni dalam ilmu resmi. Apa ilmu resmi itu? Ya ilmu yang memang dibutuhkan untuk menyatakan seseorang layak disebut dengan ulama. Faqih, dan kita tahu Al-Imam Al-Ghazali adalah faqih. Banyak karya fikih beliau tulis, Al-Wajiz misalnya. Usuli, baik usulul fikih, dia seorang ahli dalam filsafat hukum Islam, dia tulis satu karya yang kemudian menjadi rujukan banyak ulama, Al-Mustasfa misalnya. Dia juga usuli. Usuluddin, dia juga seorang ahli kalam. Malah awal-awal beliau adalah mutakallim yang luar biasa, dan banyak karya tentang kalam beliau tulis gitu. Karena gurunya Al-Ghazali itu adalah Al-Imamul Haramain, itu tokoh kalamnya Asy'ariyah atau ahli sunnah. Jadi beliau mewarisi ilmu kalamnya dari orang yang paling layak berbicara tentang ilmu kalam di masa itu, Al-Imamul Haramain Al-Juwaini. Terus beliau juga ada dalam posisi yang sangat terhormat ketika menjadi rektor dari Universitas Nizamiyah, satu universitas yang didanai oleh Wazir Nizamul Mulk. Dan Al-Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali itu menjadi rektornya. Dia berada dalam betul-betul prestisius dalam puncak karir. Tetapi apa yang dirasakan oleh Al-Imam Al-Ghazali ketika seluruh ilmu resmi itu dia miliki, dia kuasai, dan dia sampai atau mendapatkan dengan ilmu itu jabatan yang luar biasa terhormat di masanya, dia tuliskan itu dalam Al-Munqidh Minadh Dhalal, dan dia katakan bahwa semua itu hanya melahirkan kegersangan di dalam jiwa. Pengetahuan yang banyak itu tidak pernah menyentuh ruhani atau kejiwaan pemilik. Dan Al-Imam Al-Ghazali merasakan itu semua. Maksudnya Al-Imam Al-Ghazali tidak sedang melarang kita untuk mempelajari ilmu-ilmu yang resmi, fikih, kalam, atau lughah dan macam-macam. Tidak seperti itu. Tidak bermaksud melarang itu semua, tetapi membatasi diri pada itu, terbatas pada itu. Apalagi kemudian punya pikiran bahwa dengan ilmu itu dia menjadi selamat, hanya sebatas dengan ilmu itu, dengan teori-teorinya dia menjadi selamat, dan dia lupakan terhadap pengamalan dari ilmu itu yang sebenarnya diingatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, bahwa dari ilmu itu harus mewujud amal. Ketenangan jiwa, ketenangan batin bisa diperoleh dari hasil-hasil ilmu yang selama ini dikaji. Sehingga tamsil beliau kan sangat sederhana, bahwa ilmu itu ya kasyajar, seperti pohon, dan amal itu ya kal asmar, seperti buah-buahnya. Betul bahwa asalnya itu adalah pohon, tetapi al-intifa, orang mendapatkan manfaat dari itu ya tentu tidak kepada pohonnya, tetapi kepada amalnya. Dan dengan amal itu sebenarnya yang masuk dalam harapan ilmu, kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang alimun lam yanfa'uhullah bi'ilmih, seperti hadis yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam buku ini. Menjadi ahli ilmu yang
sama sekali ilmunya tidak mendatangkan manfaat baik kepada dirinya ataupun kepada orang lain. Gitu. Alhasil kalau tidak bisa mendatangkan manfaat, ya pasti orang yang merasa cukup dengan ilmunya akan menjadi anti terhadap nasihat. Ilmu yang kemudian tidak menyolehkan dirinya atau tidak menjadikan dirinya takut kepada Allah, ya pasti akan melahirkan kibar, besar kepala, merasa diri benar, merasa diri banyak ilmu, merasa diri ahli, tapi sesungguhnya itu tidaklah demikian. Ini beliau, kita lanjut sedikit. Waruya annal Junaid, dan diriwayatkan bahwa Sultanul Asfiya, ini sultannya para sufi, Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, beliau hidup sekitar 280-an setelah Imam Al-Ghazali, dan bergelar Sultanul Asfiya untuk membedakan dengan Sultanul Aulia. Sultanul Aulia adalah Syekh Abdul Qadir Jalani, itu Sultanul Aulia, dan untuk Syekh Junaid Al-Baghdadi itu Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi itu Sultanul Asfiya, sultannya para sufi. Qaddasallahu sirrahu, semoga Allah Ta'ala mensucikan rahasia batinnya Syekh Junaid. Ru'ya fil manam ba'da mautih, setelah Syekh Junaid meninggal, beliau ada yang memimpikan beliau. Faqila lahu, lalu dalam mimpi itu Syekh Junaid ditanya, mal khabar ya Abul Qasim, apa kabar wahai Abul Qasim, itu kunyah beliau, apa yang dirasa sekarang di alam yang berbeda. Kala, maka Syekh Junaid menjawab, tahatil kal ibarah, hilang tuh ibarah-ibarah kitab ibarah-ibarah kitab Mang Aten hilang. Wa faniyatil kal isyarah, hancur semua isyarat. Wa manafa'ana ila rukai'atun, yang bermanfaat yang dirasakan sekarang di alam ini ya beberapa rakaat saja. Raka'naha fi jawfil lail, yang kita tunaikan, kita laksanakan di penghujung malam. Jadi seluruh ilmu, seluruh pengetahuan ini dalam mimpi ini, justru yang bermanfaat itu ya beberapa rakaat yang dilakukan oleh seseorang. Gitu. Maksudnya amal dari ilmu yang kemudian akan menemani atau membantu kita menghadapi satu kehidupan baru itu di alam barzakh. Jadi ilmu-ilmu itu seakan-akan ya semuanya setelah kematiannya itu seseorang itu tidak pernah ikut ke dalam kubur, karena yang dibutuhkan untuk menjawab kesulitan di alam amal. Tidak untuk mengecilkan ilmu, dan tidak boleh untuk mengecilkan ilmu, karena amal juga tidak pakai ilmu itu pasti ditolak. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal. Orang yang beramal tapi tidak pakai ilmu ya sama ditolak. Tidak bermaksud untuk mengecilkan ilmu, tetapi nasihat ini mengingatkan kepada siapapun bahwa sekecil apapun ilmu yang kita miliki harus segera punya wujud amal. Bahwa pengetahuan apapun yang kita terima, yang tentu saja pengetahuan itu baik, itu jangan sekedar disimpan dalam pikiran kita, tidak sekedar kemudian dituliskan oleh kita, tetapi juga itu disegerakan untuk melahirkan buah-buah dari ilmu dan pikiran itu, dan buah itu adalah amal. Dan ini tentu saja nasihat yang sangat baik
untuk kita semua renungkan, terutama di bulan yang istimewa ini, bulan di mana tidak perlu banyak ilmu sebenarnya yang dibutuhkan di bulan ini, tetapi mengisi hari-hari Ramadan dengan amal, dengan kebajikan, itu sebagai hasil dari ilmu yang selama ini kita dapatkan. Sekali lagi mudah-mudahan sedikit uraian tentang muqaddimah dari Ayyuhal Walad, kitab Ayyuhal Walad yang dituliskan dengan Imam Ghazali. Sekali lagi mendorong terutama diri saya sendiri dan para musyahidin sekalian untuk sekarang seimbang dalam berkarya sebagai pondasi utama, dan yang kedua adalah amal. Dan sekali lagi, amal yang dimaksud tidak selalu melulu terkait dengan ubudiyah kita, sholat kita, zakat kita, atau bacaan Quran kita, termasuk seluruh amal soleh yang bermanfaat kemaslahatan untuk orang lain, itu dikategorikan sebagai sebuah amal. Jangan terlalu mempersempit kata amal. Apapun yang bermanfaat bagi orang lain yang kita keluarkan itu menjadi amal. Kita teruskan. Tenanawan Pak Nuri diteraskan. Ayyuhal walad, wahai anakku, la takun minal a'mali muflisan. Jangan menjadi orang bangkrut dari amal. Wala minal ahwali khalian. Jangan menjadi orang kosong dari keadaan batin. Wa tayaqqan, dan yakinlah annal ilmal mujarrad, watayakan, dan yakinlah annal ilmal mujarrad, bahwa ilmu semata la ya'khudhu bil yad, tidak mengambil dengan kekuasaannya. Misalnya laukana ala rajulin fi bariyatin, seandainya pada seseorang di satu daratan, asyratu asyafin hindiyatin ma aslihatin ukhra, dia memiliki 10 pedang dan senjata-senjata yang lainnya. Wa kana rajulu syuja'an wa ahla harb, dan orang itu dikenal syuja', pemberani, ahli perang. Fa amala alaihi asadun azimun muhib, dihadirkan, didatangkan kepadanya seekor singa yang besar lagi menakutkan. Famadhanuk, kira-kira apa pendapatnya? Hal tadfa'ul asliha syarrahu anhu bila isti'malihi wa darbiha, apakah senjata-senjata yang dia punyai itu bisa menghalau singa itu saat tidak digunakan atau tidak dipakai? Wa minal ma'lum annaha la tadfa'u illa bitahrik wa darbi. Tentu saja kita semua pada maklum, pada mengetahui bahwa senjata itu tidak bisa menolak singa kecuali dengan menggerakkan, memainkan, atau menggunakannya. Fakadha, demikian juga, lau qara'a rajulun mi'ata alfi mas'alatin ilmiyatin wa ta'allamha, seandainya seseorang membaca 100.000 masalah ilmu, mengkajinya 100.000 masalah ilmu, walam ya'mal biha, tetapi dia tidak mengamalkan ilmu itu, la tufiduhu, maka semua itu tidak akan memberikan manfaat apapun illa bil amal, kecuali dengan amal. Wa mithluhu, contoh yang lain lah seperti itu juga, laukana lirajulin hararatun, kalau orang mengalami panas tubuhnya, wa maradun soprawi, atau penyakit kuning, yakunu ilajuhu bisukan jabin wal kashkab, dan obatnya bisa dengan semacam ramuan tumbuh-tumbuhan sukan jabin atau kashkab. Fala yahsulul bur'u illa bisti'malihima, tidak akan sembuh atau hilang penyakitnya kalau tidak mau meminum atau memakan sukan jabin dan kashkab, sejenis ramuan obat.
Beliau di sini menuliskan satu syair tetapi ditulis dalam bahasa Persia. Saya mohon maaf tidak bisa membaca dalam bahasa Persia, tetapi di sini ada terjemahan Arabnya yang ditulis oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, yaitu laukil ta'al fairid li khamrin lam takun litasiro nashwanan italam tashrab. Seandainya engkau menimbang 2000 liter khamar, ya maka 2000 liter khamar itu tidak akan membuat kita mabok kalau kita tidak meminumnya. Gitu. Ini tamsil yang sederhana tetapi mendalam gitu. Jadi jangan ini nasihat Imam Al-Ghazali untuk kita tidak menjadi orang bangkrut. Mestinya banyak ilmu ya banyak keuntungannya. Karena kenapa? Karena tadi disebutkan bahwa sebanyak apapun senjata yang kita miliki, ya kalau tidak digunakan, tidak dipakai, maka dia tidak bisa mendatangkan sesuatu yang diharapkan. Punya senjata tapi tidak bisa memainkan, ya apa artinya senjata itu ada di tangan kita? Atau apa? Banyak obat yang bisa menyembuhkan penyakit kita yang tersebar di banyak kitab misalnya, ya tidak akan pernah bisa menyembuhkan penyakit yang ada dalam diri kita jika kita tidak mengkonsumsi, tidak menggunakannya. Dan memakai atau menggunakannya itu ya amal kita. Ilmu yang diamalkan itu akan menjadi obat yang manjur untuk segala penyakit. Walau qara'tal ilma, seandainya kamu baca ilmu mi'ata sanatin, 1000 tahun. Walau kamu baca ilmu, dikasih umur 100 tahun, kamu baca ilmu tuh. Wa jama'ata alfa kitabin, 1000 kitab kamu himpun, kamu kumpulkan. La takunu musta'iddan li rahmatillah illa bil amal. Tidak cukup, tidak menjadikan kamu pantas dengan 1000 ilmu yang kamu baca, 1000 kitab yang kamu baca, tidak membuat kamu pantas untuk mendapatkan rahmat Allah illa bil amal. Jadi ilmu walaupun sedikit memantaskan orang untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa allaisa lil insan illa masa. Manusia tidak mendapatkan apapun kecuali apa yang dikerjakannya. Ayat faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha. Siapa yang berharap pertemuan dengan Allah maka beramallah amal yang saleh. Jazaan bima kanu yaksibun, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Innalladzina amanu wa amilus shalihat kanat lahum jannatul firdaus nuzula khalidina fiha la yabghuna. Ini sejumlah ayat yang mengingatkan kita semua tentang pentingnya amal. Dan seterusnya. Fa khalafa min ba'dihim khalqun adaa'us shalah wa taba'us syahawat wa sawfa yalquna ghayya illa man taba wa amana wa amila shaliha ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna syai'an. Ini semuanya sebenarnya sejumlah ayat yang mengingatkan pada kita semua bahwa betapa ruginya orang yang punya banyak ilmu, punya banyak pengetahuan, tetapi dia tidak punya karya atau kebaikan dari seluruh ilmunya itu, karena sesungguhnya rahmat Allah itu terkait dengan apa? Tentang pembuktian daripada ilmu-ilmu. Dan tentu saja sekali lagi kita semua berharap, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh para guru kita ya, itu kita diberi kemampuan untuk bisa mengamalkannya, karena tentu saja mereka akan mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita amalkan untuk mereka. Jadi sebenarnya ingatlah kepada para guru. Dan saya ini baru dugaan saya,
Ini Al-Imam Al-Ghazali kayaknya kesel ini sama orang ini. Sudah diajari banyak ilmu, mungkin Al-Imam Al-Ghazali berharap kalau orang ini ngamalin ilmu, Imam Ghazali dapat tuh dari ilmu yang diamalkannya itu. Ini sudah bertahun-tahun, sudah banyak ilmu, itu malah tidak amalkan, malah tadi kirim surat kepada Imam Al-Ghazali bertanya dengan yang lain. Mungkin kalau saya seperti Imam Al-Ghazali mungkin akan seperti itu. Sudah diajari, saya sudah tadinya nunggu di rumah banyak amal dapat dari saya karena melalui pengajaran yang diamalkan oleh para murid, nyatanya malah tidak. Tentu saja ini sebagai bentuk kita semua mengingatkan bahwa kita menjadi punya ilmu itu ada banyak orang yang berjasa dalam hidup kita, ada banyak guru, ada banyak ahli ilmu yang membuat yang sangat besar jasanya. Salah satu bentuk penghormatan kita, salah satu bentuk kasih sayang kita terhadap mereka adalah amalkan ilmu yang diberikan oleh guru-guru agar menjadi sodaqotun jariyah, sedekah yang terus mengalir, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Mudah-mudahan sedikit uraian ini bermanfaat untuk kita semua, dan insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan lanjut pada lembar-lembar berikut ini. Saya ingin menutup pertemuan ini dengan doa yang dituliskan oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali di akhir kitab ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inni as'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minal rahmati syumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal aishi arghadah wa minal umri as'adah wa minal ihsani atammah wa minal in'ami a'ammah wa minal fadli a'zabah wa minal lutfi anfa'ah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma khtim bis sa'adati ajalana wa haqqiq biz ziyadati amalana wa qrin bil afiyati ghuduwana wa asalana waj'al ila rahmatika masirana wa ma'alana wasbub sijala afwika ala dhunubina wa munna alaina bi islahi uyubina waj'al taqwa zadana wa fi dinika ijtihadana wa alaika tawakkuluna wa atimaduna. Allahumma thabbitna ala nahjil istiqamah wa a'idna fid dunya min mujibatin nadamati yaumal qiyamah wa khaffif anna thiqal al awzar warzuqna 'aisyatal abrar wa qina ma ahammana fi hadhihi dar wa fitil qadar wasrif anna syarral asrar wa kaidal fujjar wa a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanana wa akhwatina minan nar bi rahmatika ya ajiz ya ghaffar ya karim ya sattar ya khaliqal laili wan nahar khallisna min hammid dunya wa adzabil qabri wan nar ya alimu ya jabbar ya Allah ya Allah ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ayyuhal musyahidun, sekali lagi saya mohon maaf bila selama penyampaian ini ada kata yang kurang pantas, dan saya berharap ada kritik, ada masukan untuk banyak kekeliruan yang disampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan ini bagian dari tawasul bil haq, saling mewasiati al-haqqu min rabbik, kebenaran dari Allah Ta'ala. Kesalahan semata-mata ada dari hamba yang fakir ini. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, Allahumma aqbil aqwani tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.